Kemudian di antara dalil tentang disyariatkan jenggot, yaitu Rasulullah menamakan jenggot dengan fitrah. Ashrun minal fitrah. Di antara 10 perkara fitrah, qassus syarib, potong kumis, wa i'fa'ul lihya. I'fa'ul lihya, memanjangkan jenggot. Ketika Nabi menamakan memanjangkan jenggot dengan fitrah, ini menunjukkan ini dari sananya, karena fitratullahi lati fatara nasa 'alaiha. Sebagaimana perkataan Al-Mawardi, ya. Beliau mengatakan fitrah adalah agama, ya. Yaitu agama yang Allah fitrahkan atas mereka, ya. Sehingga ini adalah syariat yang tidak akan berubah. Karena Nabi menamakan fitrah, maka ini syariat yang tidak akan pernah berubah. Dan ini adalah syariat yang disepakati oleh seluruh nabi karena dinamakan dengan fitrah. Dinamakan fitrah seperti tauhid fitrah. Maka memanjangkan jenggot juga adalah fitrah, ya. Memanjangkan jenggot adalah fitrah, dan ini dalil bahwasanya jenggot disyariatkan. Terlepas dari hukumnya wajib atau sunnah kalau lebih daripada satu genggam, tetapi sepakat bahwasanya seluruh syariat menyatakan jenggot disyariatkan karena Rasulullah SAW menamakannya dengan fitrah, ya. Baik. Ini hal-hal yang berkaitan dengan disunahkannya jenggot. Kemudian di sana ada orang-orang yang kemudian meragukan tentang sunnahnya jenggot, ya. Kemudian mereka bikin syubhat. Di antaranya yang saya dapati tersebar di sebagian internet. Saya sudah bantah zaman dulu, kemudian sekarang dihapus, ya. Sepertinya dihapus, saya sudah cari nggak dapat lagi. Tapi dulu sempat sebagian mereka mengatakan kalau jenggot disyariatkan berarti Allah tidak adil. Soal perkataan yang berani sekali mengatakan Allah tidak adil. Kenapa? Karena banyak orang Asia tidak bisa punya jenggot. Bagaimana Allah mensyariatkan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia? Lihat logikanya. Dia mengatakan demikian. Sehingga dia mengatakan jenggot tidak disyariatkan karena ini syubhat pertama, ya. Jenggot tidak disyariatkan karena tidak semua orang punya jenggot. Kalau jenggot disyariatkan berarti Allah tidak adil. Akan banyak orang-orang yang tidak bisa punya jenggot. Bagaimana bantahannya? Sangat mudah. Ya kalau tidak punya jenggot tidak usah dipaksa untuk punya jenggot. Ya. Apakah kemudian kalau kita mengatakan disyariatkan salat berdiri, kalau tidak berdiri tidak sah? Ustaz, bagaimana orang yang tidak punya kaki? Berarti Allah tidak adil dong. Orang tidak punya kaki tidak bisa salat. Ya salat tapi enggak usah berdiri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Allah tidak memberi luar kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampumu. Kalau orang tidak punya jenggot tidak wajib untuk punya jenggot, ya. Tapi jangan bilang syariat jenggot jadi hilang gara-gara tidak adil. Ini aneh. Ini tidak ada seorang ulama pun yang berdalil dengan seperti ini. Ini liar dalam berfikir. Liar dalam berfikir disampaikan oleh sebagian orang seperti ini. Subhanallah. Liar dalam berfikir sehingga membuat dalil yang tidak seorang ulama pun berdalil dengan seperti ini. Ya. Mengatakan kalau jenggot disyariatkan tidak adil. Ini bagaimana? Ya. Tentu ini adalah hal yang sangat aneh. Kita bilang kalau tidak punya jenggot ya sudah, sama. Haji. Kenapa Allah syariatkan haji? Betapa banyak orang tidak bisa haji. Kita Indonesia lebih banyak yang tidak bisa haji, tidak punya uang. Terus kita katakan Allah tidak adil mewajibkan haji sementara banyak orang tidak bisa haji. Ya kalau tidak bisa haji ya sudah. Kalau tidak mampu ya sudah, selesai. Kenapa harus mengatakan Allah tidak adil gara-gara sebagian orang tidak mampu? Sebagian orang tidak bisa punya jenggot, jangan dibilang Allah tidak, syariat tidak adil. Ya sudah, kalau tidak mampu ya sudah. Ya sudah, ya.